Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuntia Suhaya. Saya dari Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas reguler A1 dengan mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Cahiria Halid, MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya terhadap siswi SLB di SLB Al-Ghofar. Nah, siswi tersebut bernama Syifa. Syifa duduk di bangku kelas 6 SD, SLB tipe B. Nah, Syifa mengalami tunarungu ringan, jadi Syifa masih bisa mendengar apa yang kita ucapkan asalkan kita berbicara dengan suara yang keras dan lantang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Di sini saya akan mengobservasi anak berkebutuhan khusus. Nah, Adek nanti kakak ajukan pertanyaan. Adek tulis pertanyaannya di sini ya. Silahkan. Pertanyaannya, nama Adek siapa? Silahkan tulis. Iya, tulis sayang. Silahkan. Namanya siapa? Tulis lagi. Tulis. Namanya Syifa. Syifa apa nama panjangnya? Syifa, kelas berapa? Kelas 6. Oh, jadi ini namanya Syifa, kelas 6 SD. Dia ini lahir normal. Iya. Lahir normal. Udah nangis biasa normal, kayak anak pertumbuhannya juga normal. Aku tahu dia ini umur sekitar 2 tahunan, dia itu kosakatanya nggak nambah. Mama, papa. Selain itu nggak ada yang bisa. Selain itu nggak bisa. Terus saya konsultasi ke dokter spesialis anak. Waktu itu dia habis renang tuh sakit panas kan. Saya konsultasi, kata dokter rujuk ke tipe langsung disuruh berak. Saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Kata dokter itu dari bawaan sejak lahir apa? Kemungkinan iya, tapi saya juga masalahnya kan saya pribadi kan kerja, jadi kan nggak fokus ini kan. Yang orang rumah bilang sih ada yang ngasuh katanya biasa aja, normal gitu. Dia dengar ini, dengar itu, dengar reaksi gitu. Ada suara ini, suara ini, reaksi. Saya tahunya gitu. Saya berpikir apa karena dari obat waktu sekitar usia 10, pokoknya sebelum 1 tahun itu dia punya kayak leukemia, kelebihan darah putih. Nah, kelebihan darah putih, tahunnya itu pas bayi itu dia tuh pucet ASI. Saya juga nggak tahu, panas pucet ASI, langsung dicek darah, ternyata dia kelebihan darah putih. Di situ terapi obat tuh. Jadi konsumsi sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulanan dia konsumsi obat terus kan, nggak boleh putus kan. Kalau leukemia itu nggak boleh putus. Setelah itu baru saya sadar kalau dia kosakata tuh nggak nambah-nambah. Berarti gitu. pas lahir, pas berapa bulan dia kalau misalnya kita panggil kan biasanya halo, tapi dia masih tanggap ya Bu? Masih berarti ya itu udah nggak ngerti apa dia bawaan lahir atau ini ya. Saya juga namanya aku kerja gitu kan, jadi kan nggak fokus ngurusin anak di rumah kan. Aku cuma titip sama orang di rumah gitu, sama orang rumah. Latar belakang permasalahan Syifa dari lahir sampai balita. Syifa lahir dengan normal seperti anak-anak yang lainnya. Perkembangannya pun sama seperti anak-anak yang lainnya. Tetapi pada saat Syifa berusia 1 tahun, Syifa mengalami leukemia atau kelebihan darah putih, sehingga mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Setelah Syifa beranjak 2 tahun, kosakata Syifa tidak bertambah. Syifa hanya bisa mengucapkan kata mama dan papa. Akhirnya orang tua Syifa merujuk Syifa ke rumah sakit. Dokter mengatakan Syifa mengalami tunarungu karena Syifa tidak memiliki bulu halus ke batang otak. Setelah diperiksa, ternyata Syifa mempunyai 90-95 desibel, yang artinya Syifa masih bisa mendengar suara yang keras. Lalu, orang tua menangani Syifa dengan cara berinteraksi dengan Syifa menggunakan bahasa verbal dan bahasa isyarat. Orang tua Syifa tidak melakukan pengobatan atau terapi apapun terhadap Syifa ke dokter. Syifa hanya disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLBB Al-Ghofar Guchani yang ada di Jatimukmur. Bagaimana Bapak menangani Syifa di sekolah? Syifa kategori hambatan pendengaran. Kalau dulu kan bahasanya tunarungu. Hambatan pendengaran itu
kita guru bahasa komunikasi kita sama murid itu ada dua, itu ada bahasa isyarat, ada komunikasi total. Kan dia tadi saya kasih sifat dia paling ringan. Iya, Paling ringan dalam arti dia masih bisa sedikit mendengar, bisa bersuara. Paling lain itu nggak sama sekali. Tadi saya interaksi sama Siva pakai bahasa verbal, tapi Iya, Siva ngerti dia ya, Pak. karena sifat paling ringan. Kalau yang lain nggak bisa sama sekali. Ringan ya. Kalau yang lain itu kalau yang lain misalnya teman-temannya kasih ke ini nggak bakal ngerti karena dia dalam sekali, maksudnya nggak dengar sama sekali. Jadi harus pakai isyarat ya. Isyarat atau memang bahasa yang biasa kita pakai kan, mereka ngerti. Nah, dalam bahasa isyarat sendiri kan ada namanya bisindo, ada sibi, ada bahasa isyarat yang dipakai di rumah. Nah, kalau untuk pemerintah, sekolah-sekolah diwajibkan untuk bahasa isyarat sibi, sistem bahasa isyarat Indonesia ini. Bagaimana pendidik menanganinya? Pendidik mengajarkan atau memberikan materi pelajaran dengan menggunakan bahasa isyarat. Pendidik harus menguasai komunikasi total dan bahasa isyarat agar bisa berinteraksi dengan baik dengan Syifa. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil dari observasi saya kemarin yaitu Syifa terlahir dengan normal seperti anak-anak yang lainnya. Perkembangannya pun berkembang dengan normal. Tetapi Syifa harus mengkonsumsi obat-obatan selama 6 bulan di usianya yang kurang 1 tahun. Lalu setelah Syifa beranjak usia 2 tahun, kosakata Syifa tidak bertambah. Syifa hanya mampu mengucapkan kata mama dan papa. Akhirnya orang tua Syifa merujuk Syifa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Syifa mengalami tunarungu dengan 90-95 desibel, yang artinya Syifa masih bisa mendengar dengan suara keras. Orang tua Syifa sampai saat ini tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Syifa mengalami tunarungu. Entah itu karena lahir atau bawaan lahir atau karena pengaruh obat yang telah dikonsumsi Syifa pada saat Syifa masih kecil. Sekarang Syifa tidak sedang melakukan pengobatan apapun di rumah sakit manapun, tetapi Syifa disekolahkan di SLBB Al-Ghofar Gujhani yang ada di Jatimakmur, dan sekarang Syifa sedang melanjutkan pendidikannya dengan di tingkat 6 SD. Nah teman-teman, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil. Kurang lebihnya